Shalom saudara, Bapak Ibu dimanapun saudara berada. Apa kabar semuanya? Aku berharap semua baik-baik aja, semua juga sehat-sehat selalu. Nah, mari kita belajar firman Tuhan pada hari ini. Kita siapkan hati, kita masuk dalam pujian dan penyembahan. Mari kita suburkan hati kita untuk menerima yang terbaik, saudara, daripada Tuhan. Ya rada basyik kita bayar, rada bayar. Ya rada bayar, rada basyik. Oralaya rada basyik. Oh, mari kita sembah Tuhan. Mari kita fokus kepadanya. Ucapkan yang manis buat Tuhan. Oh, oh, terima kasih Tuhan. Mari kita sapa Tuhan. Get comfortable in Him, oh Lord. Ya rada basyik. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang setia. Oh, kami percaya Kau Tuhan. Kami percaya Kau Tuhan. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah
tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap tak tergoncangkan Tuhan, Tuhan yang setia, Kau tetap Tuhan kami. Oh, kami tidak takut, we believe in you. Ya Radabashi, Radabaya Radabaya Radabas. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu, ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan
Allah yang besar. Ya Radabashi. Bapak, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sebagaimana kami ada sampai sekarang, semua karena pertolongan, penyertaan, semua karena perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau mengabdi, kami mau berbakti kepada-Mu Tuhan. Kami menjadi umat yang layak, penyembah yang benar Tuhan. Murid-murid Kristus ya Bapa. Karena itu ajari kami kebenaran firman-Mu, supaya itu menjadi rema buat kehidupan kami. Tidak ada logos-logos yang tersimpan, rema-rema yang dibukakan oleh Roh Kudus. Ampuni kami semua atas kesalahan kami, bersihkan hati kami daripada yang jahat. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib, dan mengatakan sesuatu yang baru, yang berasal daripada-Mu. Berikan kami telinga, seorang murid, hati yang mau melakukan firman-Mu sebelum kami dengar ya Bapak. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar. Haleluya, amin. Saudara, sekali lagi shalom. Nah, mari kita buka kelanjutan daripada Yosua yang keempat ya. Kita akan belajar Yosua yang pasal kelima, saudara. Kalau saudara ingat Yosua keempat, mereka sedang beristirahat di Gilgal. Sekarang juga masih di Gilgal. Ada sesuatu yang harus Tuhan bereskan. Di Yosua 4 kita belajar ada 12 batu yang mengingatkan mereka bahwa perbuatan Tuhanlah yang menyampaikan mereka di tempat itu. Dan seterusnya juga begitu. Nah, tapi ada sesuatu yang masih Tuhan harus singkapkan, yang harus dibereskan di pasal ini. Nah, ini sangat menarik sekali, saudara. Nah, kita baca sama-sama Yosua pasal yang kelima. Penyunatan dan hari raya Paskah di Gilgal. Sebelum berperang, saudara, ada perayaan. Sebelum berperang, ada penyunatan yang harus terjadi, saudara. Ayat pasal yang kelima, mari kita baca bersama-sama. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel, sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Di sini sebenarnya kita udah bisa lihat bahwa iblis atau musuh sudah dikalahkan, saudara. Karena apa artinya pasukan yang sudah tawar hati dan gak punya semangat? Ya, karena mendengar kebesaran Tuhan. Karena itu, saudara, saya percaya banget bahwa ada kuasa, puji-pujian, dan penyembahan di mana kita mengagungkan Tuhan. Setiap hari, setiap kita mau melakukan tugas yang berat sehari-hari, waktu kita mau menghadapi tantangan, dimanapun itu, di rumah tangga, di kantor, pemerintahan, di tempat di mana saudara ditempatkan, penting untuk kita di tempat itu mempunyai mesbah, pujian dan penyembahan, membesarkan nama Tuhan. Maka atmosfer itu akan berubah, saudara. Apa yang berubah atmosfer? Musuh itu udah dikalahkan. Ada kedamaian, ketenangan, dan ada semangat yang baru dalam hati kita, saudara. This is the power of the great I am. Tuhan yang hebat, nama Tuhan yang diagungkan. Itu bukan cuma sekedar puji-pujian yang dinaikkan, nyanyian yang dinaikkan. Tapi saat kita akui Tuhan adalah Tuhan yang besar, saya mau beritahu bahwa nama Tuhan kita itu Yesus Kristus. Terhadap semua nama yang lain itu bertekuk lutut di hadapan Dia. Maka musuh itu sebenarnya sudah dikalahkan, saudara. There is a power in Jesus' name. Amin. Mari kita lanjut. Ayat yang kedua, pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Karena ini generasi baru, maka belum terjadi penyunatan. Generasi yang lama, Musa sudah terjadi penyunatan. Ini generasi yang baru harus disunat. Sebagai tanda adalah mereka kepemilikan daripada Tuhan, membedakan mereka dari bangsa yang lain.
Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnyalah orang Israel itu di bukit kulit katan. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka. Semua orang yang keluar dari Mesir, yakni laki-laki, semua prajurit, telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir, sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat. Tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum bersunat. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun, sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir, yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan. Dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka itulah yang disunat Yosua, sebab mereka belum bersunat, karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapus celah Mesir itu daripadamu. Setelah penyunatan terjadi, setelah semua recover, maka ada satu berkat yang ditaruh Tuhan kepada bangsa yang sudah dipilihnya. Dengan satu kata atau satu kalimat, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Aku gak ingat-ingat lagi yang di belakang. Aku sudah hapuskan semuanya. Ya, dan kamu adalah bangsa yang baru yang kupilih, yang kusertai senantiasa. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai dengan sekarang. Nah saudara, ini berarti satu Gilgal merupakan sebuah tempat yang sangat memorial sekali saudara. Ya, kita stop dulu di pasal 9. Di tempat ini, tempat mereka beristirahat Gilgal, ada 12 batu. Tuhan menaruh purpose pada batu-batu itu, yaitu kita semua. Batu adalah bangsa Israel pada zaman itu. Tapi kita tahu bahwa semua adalah milik Tuhan. Kita adalah batu-batunya Tuhan. Diberikan purpose. Jadi saat orang melihat batu atau melihat kita, semua harus mengingat Tuhan. Semua mengakui kehebatan Tuhan. Ya, Tuhan menyatakan rencananya, plannya di tempat Gilgal itu. Bahwa Tuhan menyatakan bahwa menyertai bangsa Israel selama-lamanya. Walaupun ini sebuah bangsa yang bebal. Bahkan satu generasi pun gak diizinkan Tuhan masuk karena berdosa di hadapan Tuhan. Bangsa yang selalu komplain di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan bermurah hati di tempat yang namanya Gilgal. Ya, Tuhan memilih kembali bangsa ini. Semua dibersihkan, maka ditulis bahwa celah Mesir telah kuhapuskan hari ini. Ya, ini adalah Gilgal, di mana Tuhan mengampuni. Tuhan restart ulang. Tuhan refresh ulang. Tuhan mau menyertai ulang. Dan kalau saudara ingat tadi di ayat 1, musuh sudah tawar hati. Di Gilgal ada kemenangan. Di tempat di mana kita mengingat Tuhan, ya, bahwa di situ ada kemenangan. That's Gilgal, saudara. Tempat kemenangan, tempat kemurahan Tuhan, tempat Tuhan menyusun batu-batu, yang batu-batu ini adalah kekasihnya Tuhan, yaitu kita semua. Ya, ini adalah Gilgal, saudara. Luar biasa sekali Tuhan. Saat dia memperkenalkan dirinya kembali kepada bangsa yang baru, Tuhan memperkenalkan bahwa Tuhanlah Tuhan yang murah hati, Tuhan yang mengampuni, dan Tuhan yang perkasa, yang membawa kemenangan. That's God. Itu adalah Tuhan saudara. Itu adalah Tuhan saya. Nah, ayat 10, sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu. Pada waktu petang di dataran Yeriko, lalu pada hari sesudah Paskah, mereka akan makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berti gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Saudara, stop dulu sampai sini. Generasi sebelumnya karena komplain. Salah satu komplainnya karena mana, saudara? Tuhan murka dan mereka tidak diizinkan masuk kepada tanah Kanaan. Sedikit sekali jaraknya mereka sebenarnya udah stop lagi daripada mana itu, saudara. Dikatakan di sini
Dalam tahun itu mereka akan makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Betapa sia-sia yang namanya komplain di hadapan Tuhan. Sedikit lagi mereka lewati masa-masa sukar. Tapi mereka gak lupa untuk komplain. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Mungkin kita sedang mengalami masa yang paceklik atau masa yang sukar, susah dalam kehidupan kita. Gak ada yang tahu masa itu kapan berakhir, saudara. Kalau di sini sebentar lagi berakhir. Karena mereka komplain. Mereka melawan Tuhan, maka mereka gak masuk generasi itu yang sebelumnya. Nah, marilah kita di dalam masa-masa sukar punya gerakan yang namanya stop untuk komplain. Bukan justru gerakan komplain. Aduh, susah. Aduh, kenapa begini? Aduh, kenapa begitu? Ya, semua kalimat, semua mulai dengan aduh. Ya, nah mari kita belajar dari sini bahwa sungguh mengeluh adalah sebuah hal yang sia-sia. Ya, karena itu akan membebani jiwa kita, membuat kita jadi susah, letih, gak punya tenaga, gak punya semangat. Ya, tapi mari kita stop komplain. Ya, karena kesudahan sebuah masa yang sukar, kesudahan sebuah badai itu sungguh ada dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Nah, Panglima Bala Tentara Tuhan, ayat yang ke-13, ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Yosua punya kewajiban sebagai seorang pemimpin untuk mendeteksi yang namanya ancaman. Makanya dia bilang, "Kamu musuh atau bukan?" Dia bilang begitu. Jawabannya, bukan. Bukan musuh, juga bukan kawan, saudara. Ya, karena jawabannya bukan. Tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang lalu sujudlah Yosua ke mukanya ke tanah. Sakah. Ya. Respect. Sujud mukanya ke tanah, menyembah atau respect. Dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan Panglima Bala Tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Nah, saudara, sebelum sampai ke panglima ini lagi, saudara, mari kita lihat lagi dari depan. Bahwa musuh-musuh Israel sudah tawar hati. Iblis sudah dikalahkan. Saat nama Tuhan didengungkan, saat saudara mengiring nama Tuhan, senantiasa setiap hari menjadikan nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Memuji dan menyembah itu gak cuma ritual, cuma nyanyi, saudara. Tapi dalam hati. Saat dalam hati kita ada pujian yang sungguh benar-benar nyata bahwa Tuhan itu besar. Gak perlu melodi yang sampai panjang, tapi cuma bilang, "Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Saya sehat. Sungguh Kau Tuhan yang besar dalam kehidupan saya dan juga hari ini." Saya mau beritahu pada saudara bahwa musuh itu sudah dikalahkan. Musuh itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Mereka gak punya taring, saudara. Kalau kita refer ke kejadian Daud melawan Goliat, apa yang dilakukan Goliat? Dari gunung seberang, Goliat teriak-teriak terus. "Mana jagoanmu? Kamu bisa apa? Saya kalahkan kamu." Dia cuma bisa teriak-teriak untuk intimidasi. Kenapa? Karena musuh itu sudah kalah. Waktu Yesus mati di kayu salib, kuasa bumi dan surga di tangan Yesus. Iblis itu sudah dikalahkan, saudara. Tapi dia masih bisa intimidasi kita. Karena itu penting untuk kita mengagungkan nama Tuhan lewat DNA gereja kita, pujian dan penyembahan senantiasa. Musuh sudah dikalahkan dan kemenangan sudah diberikan. Jadi poin yang pertama, agungkanlah Tuhan senantiasa. Yang kedua, saudara, apa yang dilakukan Tuhan diperintahkan kepada Yosua adalah sunat. Sunat adalah sebuah pertanda bangsa itu bangsanya Tuhan, disertai Tuhan, berbeda, garam dan terang.
Ada kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan. Karena itu waktu Daud ketemu Goliat, dia santai banget saudara. Dia bilang, siapakah orang yang tidak bersunat ini? Kenapa kalian takut sama orang ini? Kita kan orang bersunat. Punya Tuhan beda. Daud ngerti benar apa arti sunat, bangsa pilihan Tuhan. Nah, sunat itu bukan berarti fisik aja. Di masa ini, maknanya adalah fisik. Fisik adalah tanda sunat itu yang membuat iman atau seorang tahu bahwa dia orang pilihan Tuhan. Tapi waktu zaman kasih karunia, waktu Yesus menyempurnakan semua yang di perjanjian lama. Ya, Paulus bilang di Roma 2 ayat 29, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati. Secara rohani, bukan secara harufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Tuhan. This is just sebuah porsi yang belum sempurna. Yang disempurnakan oleh kata-kata Paulus, yang diilhamkan oleh Roh Kudus, bahwa bukan sunat fisik, bahwa bukan Kristen fisik, bukan KTP Kristen, bukan jabatannya pelayan Tuhan, bukan jabatannya setiap hari Minggu ke gereja, tapi setiap orang yang sunat hatinya, yang hatinya dipotong, berkorban untuk menuruti perintah Tuhan, 100% hidup dalam kebenaran, berbalik daripada dosa, menanggung pikul salib hari demi hari. Itu namanya sunat di dalam hati. Itulah orang Kristen yang sejati. Sunat hati ialah sebuah situasi, saudara, di mana sebelumnya kita hidup dalam dosa, tapi kita mengakui kesalahan kita senantiasa terus dalam postur bertobat. Maka kita adalah sedang melakukan sunat hati. Kita sadar akan dosa dan pelanggaran kita, dan kita mempersilakan Tuhan masuk dalam kehidupan kita dan bertahta. Itu sunat hati, saudara. Itu yang diinginkan Tuhan. Bukan sekedar cuman permukaan doang, tapi yang sejati. Orang Kristen itu seperti apa? Gak ada yang bisa lihat, saudara, hati kita semua selain Tuhan. Saya bisa terlihat sedang sharing sesuatu luar biasa. Wah, bisa ngomong hebat. Tapi Tuhan lihat hati saya sunat apa enggak. Dari luar kelihatan saya sunat, dipercayakan membawakan firman Tuhan di organisasi ini. Tapi dalam hati saya, hanya Tuhan yang tahu. Dan sunat yang sejati itu dalam hati, saudara. Itulah yang Tuhan inginkan. Amin, saudara. Jadi yang pertama, kita belajar bahwa pujilah Tuhan senantiasa, ada kemenangan di dalam pujian yang sungguh dalam hati. Tapi hatinya harus seperti apa? Yaitu hati yang juga bersunat di hadapan Tuhan. Nah, yang terakhir, saudara, siapakah panglima bala tentara Tuhan ini? Banyak perdebatan yang terjadi. Bisa jadi ini adalah peristiwa Teofani. Yang selanjutnya, Teofani itu adalah kejadian di mana Tuhan menyatakan dirinya lewat sebuah bentuk. Ya, waktu-waktu zaman Musa, bentuk yang ditampilkan itu adalah burning bush atau semak belukar yang terbakar. Tapi kali ini bentuknya adalah malaikat, seorang panglima bala tentara. Nah, mungkin di mata Yosua seperti orang biasa, kita nggak tahu seperti apa, tapi ada bentuknya kelihatan, sedang pegang pedang. Ada juga yang bilang bahwa ini adalah malaikat yang perang, di mana dia bisa memerintahkan seluruh malaikat untuk berperang. Tapi kita bukan fokusnya di sana, saudara. Tapi kita tahu bahwa ini adalah representatif daripada Tuhan. Ya, waktu Yosua bilang, kamu musuh? Bukan. Kamu temanku? Dia bilang bukan juga. Kamu musuh atau kawan? Bukan, katanya. Aku panglima bala tentara Tuhan. Dia cuma ngomong seperti itu doang, saudara. Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Artinya gini. Bukan masalah Tuhan itu berada di sisi kita atau musuh. Tuhan itu selalu berada di sisi kita. Karena kita punya imam besar, ingat. Yesus Kristus. Kalau imam yang belum sempurna pada zaman dulu, kalau imamnya berdosa,
Dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus, dia mati. Satu bangsa nggak dapat berkat. Satu bangsa bisa anggap bercela di hadapan Tuhan karena imamnya bercela. Tapi Yesus sudah diangkat menjadi imam besar, perantara yang sejati yang selama-lamanya buat kita. Dan dia anak domba yang tidak bercacat. Dia tidak melakukan dosa. Dia sama menjadi manusia. Dia digoda tapi dia tidak melakukan dosa. Dia jadi imam besar yang selama-lamanya suci dan kudus. Menjadi perantara kita. Dia selalu ada buat kita. Dia selalu ada buat saudara. Dia selalu sayang saudara. Dia selalu perhatikan saudara. Seberapa banyak kita berbuat salah, seberapa banyak kita malu di hadapan Tuhan, dia ada buat kita. Artinya begini, bukan masalah saya teman atau musuh. Udah jelas saya adalah temanmu. Saya yang mengasihi kamu. Tapi pada saat ini, sebelum kita berperang, kamu ada di dalam sisi saya apa enggak? Kamu berada di sisi saya apa enggak, Yosua? Kamu mau jalan sama saya enggak? Saya selalu mau jalan sama kamu. Tapi kamu ada sama saya apa enggak? Kamu percaya sama aku apa enggak? Kamu mau ikut jalan-jalanku apa enggak? Mungkin yang di depan sangat overwhelming. Musuh-musuhnya besar. Keadaan nggak tahu bagaimana tahun depan. Bisnis saudara-saudara nggak tahu. Apa yang akan terjadi di keluargamu, saudara nggak tahu, saudara khawatir. Doa-doamu nggak dijawab, aku tahu kata Tuhan. Tapi mau gak kamu tetap berjalan sama aku? Kata Panglima Bala Tentara Tuhan ini. It's not about God is against us or not. God is always for us. Tapi pertanyaannya, apakah kita ada di sisi Tuhan apa tidak? Tuhan selalu terbuka tangannya buat kita semua saudara. Karena itu make sense sekali cerita ini diselipkan dengan yang namanya sunat hati. Pertobatan yang sejati, mengagungkan Tuhan sungguh dalam hati. Itulah yang membuat kita berada di sisinya Tuhan, berada di areanya Tuhan, saudara. Dan saya percaya ini adalah syarat kemenangan. Saya percaya ini adalah syarat di mana kita dipimpin Tuhan. Dia selalu beserta dengan kita. Nah, mari kita juga memposisikan diri kita di samping Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami belajar banyak. We thank you for this wisdom. Peremahan ini Tuhan. Bahwa kau menghendaki sunat hati, kau menghendaki penyembahan, pengagungan, respect yang benar-benar dalam hati. Bahwa kami percaya musuh sudah dikalahkan. Dan memang sudah dikalahkan. Dan pertanyaannya bukan apakah Tuhan beserta kita, tapi maukah kita ikut jalan-jalannya Tuhan. Bapak, ubahkan hati kami supaya kami terus senantiasa setia berada dalam jalan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah belajar. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.